Film diawali dengan orang-orang yang sedang memakai APD yang menyemprotkan disinfektan. Lalu seorang laki-laki yang membawa pick-up marah-marah ketika kendaraannya disemprot. Pihak yang memakai APD menjelaskan bahwa ada kebocoran bahan kimia di sebuah fasilitas perusahaan bernama Biotek. Lalu setelah pick-up itu disemprot disinfektan, laki-laki itu melanjutkan perjalanannya. Saat di perjalanan, laki-laki itu tak sengaja menabrak seekor rusa. Mengetahui rusa yang ditabraknya sudah mati, ia pun pergi sambil marah-marah dan mengatakan kalau ini hari sialnya. Setelah laki-laki itu pergi, tiba-tiba rusa yang sudah mati berdiri dan hidup kembali dengan mata yang sudah berubah menjadi aneh. Scene beralih ke seorang manajer keuangan di sebuah perusahaan. Dia adalah Sukwo. Lalu ia melihat berita yang mengabarkan kalau banyak ikan yang mati secara misterius di Waduk Jingan. Ia memanggil salah satu pegawainya untuk mengatasi beberapa masalah perusahaan. Setelah itu, ia menanyakan apakah mainan anak-anak yang sedang tren saat ini. Ketika Sukwo akan pulang, ia mengangkat telepon dari mantan istrinya. Mantan istrinya menanyakan tentang anaknya yang ingin pergi menuju Busan menemui ibunya sendirian. Saat Sukwo sudah sampai di rumah, ia kemudian mencoba berbicara dengan anaknya yang bernama Suan. Sukwo memberikan kado kepada Suan yang berulang tahun. Ternyata kado yang diberikan Sukwo itu sudah pernah dia berikan kepada Suan saat merayakan hari anak. Suan mengatakan kepada ayahnya akan menemui ibunya saat ia berulang tahun. Suan tidak ingin ayahnya terbebani karena dirinya, jadi ia berniat untuk pergi ke Busan sendirian. Lalu setelah melihat video Suan yang diberikan oleh neneknya, Sukwo memutuskan untuk mengantar Suan pagi-pagi agar ia bisa kembali bekerja pada siang harinya. Scene kemudian beralih saat mereka sedang di perjalanan. Sukwo dikejutkan oleh beberapa mobil pemadam, ambulans, dan juga mobil polisi yang pergi ke suatu tempat. Tampaknya saat itu terjadi sesuatu karena ada sebuah gedung yang kebakaran. Sementara itu, di sisi lain terlihat dua orang petugas kereta sedang mengerahkan penumpang yang akan memasuki kereta api. Di salah satu gerbong kereta, seorang siswi yang bernama Jinhee ikut bersama tim baseball sekolahnya yang saat itu akan mengikuti pertandingan. Jinhee ternyata menyukai pria yang bernama Yunko. Scene kemudian beralih ke Sukwo dan Suan yang sudah memasuki kereta. Sukwo mendapat telepon dari temannya yang mengatakan kalau ada penyerangan di kota Ansan. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang bertingkah aneh masuk ke dalam kereta tanpa sepengetahuan security. Saat kereta sudah berangkat, security melihat ada sebuah keributan di stasiun. Tak lama setelah itu, security itu diserang oleh seseorang. Suan melihat kejadian tersebut, tetapi sayangnya ketika Suan akan memberitahu ayahnya, ternyata ayahnya sedang tertidur. Scene kemudian beralih ke toilet tempat wanita aneh tadi. Ternyata kakinya sedang terluka dan ia mencoba menyikatnya agar infeksinya tidak menyebar ke seluruh tubuhnya. Sementara itu, seorang penumpang menyadari ada orang aneh yang berada di dalam toilet dan ia melaporkan hal tersebut ke petugas. Ketika petugas mengeceknya, ternyata di dalam toilet itu ada seorang gelandangan yang ketakutan sambil mengatakan bahwa semua orang sudah mati. Sementara itu di sisi lain, Suan pergi ke toilet. Di sana ia bertemu dengan seorang laki-laki berbadan kekar yang bernama Sangwa yang sedang menunggu istrinya di toilet. Karena istrinya sedang hamil, Sangwa menyuruh Suan untuk pergi ke toilet yang ada di gerbong selanjutnya. Suan pun menuruti perkataan Sangwa. Di sisi lain, Sukwo terbangun dari tidurnya karena mendapat telepon dari temannya. Temannya mengatakan kalau kejadian yang ada di kota Ansan bukanlah serangan biasa karena serangan itu sudah menyebar ke semua daerah lainnya. Mendengar hal itu, Sukwo langsung menyadari kalau Suan tidak ada di sampingnya dan segera mencarinya. Sementara itu di sisi lain, wanita yang tadi terluka mulai bertingkah sangat aneh. Salah satu petugas wanita menghampirinya berniat untuk menolongnya, tetapi tiba-tiba wanita aneh itu sudah mulai berubah menjadi zombie dan langsung menyerang petugas wanita itu. Seketika zombie menyerang semua orang yang berada di dalam gerbong itu. Semua orang panik dan berlari ke arah gerbong depan. Sukwo yang sedang mencari Suan melihat para zombie yang menyerang di gerbong itu. Melihat hal itu, ia pun segera berlari dan membawa Suan menuju gerbong depan. Scene beralih ke Sangwa dan istrinya yang baru keluar dari toilet. Mereka melihat seorang yang digigit oleh zombie. Sangwa menyuruh istrinya untuk pergi dari sana saat para zombie datang menuju ke arah mereka. Saat mereka berdua hampir tiba di gerbong tempat Sukwo berada, Sukwo menutup pintu gerbong itu. Untungnya mereka berdua berhasil masuk ke dalam dan Sangwa pun langsung menahan pintu itu. Dengan cepat istri Sangwa yang bernama Sun Yong menyiram air ke pintu itu dan menempelkan koran. Ketika pintu sudah tertutup semua oleh koran, para zombie yang tadinya agresif menjadi tenang. Sangwa merasa kesal kepada Sukwo karena Sukwo menutup pintu gerbong dan tidak membiarkannya masuk. Ia hendak memukul Sukwo tetapi istrinya menenangkannya karena saat ini semua orang sedang ketakutan. Sukwo mendapat telepon dari ibunya. Ibunya mengatakan kepada Sukwo untuk menjaga Suan dengan sangat baik. Sepertinya ibu Sukwo sudah tergigit zombie dan ia mencoba mengatakan kata-kata terakhir kepada Sukwo.
Tak lama setelah itu, masinis mengatakan kepada para penumpang bahwa mereka tak bisa berhenti di stasiun selanjutnya karena terkait situasi yang saat ini sedang terjadi di wilayah itu. Ketika mereka sedang melewati stasiun, orang-orang yang ada di luar berlari ketakutan ketika para zombie itu mulai menyerang mereka. Beberapa video diunggah ke YouTube menunjukkan bahwa saat ini di beberapa kota telah terjadi serangan para zombie. Pemerintah menanggapi kasus ini dengan cepat sehingga beberapa kota berhasil diamankan. Tampaknya salah satu stasiun di Daejeon berhasil diamankan oleh pasukan militer, sehingga masinis berniat menghentikan keretanya di sana. Sukuo menghubungi salah satu temannya yang ada di Daejeon. Temannya berkata kalau para militer sedang mengkarantina kota Daejeon. Orang-orang luar akan dikarantina dan tidak diperbolehkan masuk begitu saja. Sukuo meminta kepada temannya akan mengirimkan beberapa orang untuk menjemput mereka berdua. Dengan imbalan, Sukuo akan memberikan apapun kepada temannya itu. Mendengar hal itu, temannya setuju dan menyuruh Sukuo agar tidak keluar dari gerbang utama dan pergi menuju stasiun utara. Saat kereta api sampai di stasiun Daejeon, mereka melihat stasiun itu sangat sepi dan tidak ada satu orang pun di sana. Ketika orang-orang turun dari kereta itu, bapak-bapak bernama Yongsu berlari dan mengatakan kepada masinis bahwa kota Daejeon saat ini sedang dikarantina dan ia menyarankan agar pergi ke kota Busan. Mendengar hal itu, masinis mencoba mengajak orang-orang yang sudah keluar untuk kembali ke kereta dan pergi menuju kota Busan. Saat orang-orang itu hendak keluar melalui gerbang utama, Sukuo mengajak Suan untuk pergi melewati gerbang lain. Tetapi gelandangan tadi ingin ikut dengan Sukuo karena mendengar percakapan Sukuo tadi dengan temannya yang mengatakan kalau orang-orang akan dikarantina jika melewati gerbang utama. Mendengar hal itu, Suan ingin mengajak orang-orang yang bersamanya tadi untuk ikut bersama mereka, namun Sukuo melarangnya karena mereka harus mengurus diri mereka sendiri. Suan sangat sedih mendengar perkataan ayahnya itu karena ayahnya hanya mementingkan dirinya sendiri. Saat seorang tentara menghampiri mereka, gelandangan itu langsung pergi menghampiri tentara itu. Sukuo menyuruh Soan untuk tetap di sana, sementara ia akan pergi menemui tentara itu. Sementara itu, di sisi lain, ketika orang-orang sudah mencapai gerbang, ternyata seluruh tentara di sana telah berubah menjadi zombie dan langsung menyerang mereka. Orang-orang berusaha melarikan diri dari kejaran para zombie tentara itu. Sementara itu, di sisi lain, Sukuo menyadari kalau tempat itu sudah dipenuhi zombie, langsung mencoba kembali secepat mungkin untuk membawa Soan. Karena para zombie itu sudah berada di belakang Soan. Sanghwa dan istrinya yang hamil melihat Soan yang sendiri langsung berusaha untuk menyelamatkan Soan dan membawanya pergi dari sana. Sanghwa dan anak-anak baseball berhasil menutup pintu, namun mereka kembali membukanya karena untuk menyelamatkan Sukuo yang belum masuk. Mereka mencoba menahan pintunya dan Sanghwa mengunci pintu tersebut. Ketika mereka berhasil mengunci pintunya, para zombie yang ada di dalam sana sangat banyak sehingga menyebabkan kacanya pecah dan para zombie berhamburan keluar. Di sisi lain, Jinhye menyuruh orang-orang untuk segera masuk ke dalam kereta karena masinis akan segera menjalankan keretanya. Namun para zombie yang ada di atas mulai berjatuhan yang menyebabkan Suan, Sun Young, dan seorang nenek terpisah dari orang-orang. Mereka bertiga masuk ke dalam gerbong lain bersama dengan gelandangan yang berhasil menyelamatkan diri. Yongso menyuruh petugas untuk segera memberangkatkan keretanya, meninggalkan Sukuo dan yang lainnya. Dengan terpaksa petugas itu mengatakan ke masinis bahwa semua orang sudah naik dan mereka harus segera berangkat. Saat Sukuo dan Sanghwa dan anak-anak baseball sedang menuju ke kereta, mereka diserang oleh para zombie. Mereka terpaksa harus meninggalkannya karena kereta yang saat itu sudah berjalan. Sanghwa tertinggal kereta karena ia harus menghadapi para zombie, namun ia berhasil kembali ke atas kereta dibantu oleh Sukuo. Sementara itu, Soan, Son Yang, gelandangan dan seorang nenek terjebak di antara gerbong yang dipenuhi para zombie. Namun karena para zombie itu tidak mengetahui keberadaan mereka, Son Yang menyuruh mereka untuk masuk ke dalam toilet sambil menunggu bantuan datang. Son Yang lalu menelpon Sanghwa bahwa mereka saat ini sedang berada di dalam toilet di gerbong nomor 13. Sementara Sanghwa dan Sukuo saat ini berada di gerbong 9. Yunko mengatakan kepada Sanghwa kalau orang-orang saat ini berkumpul di gerbong 15 yang ada di belakang ruang petugas wanita. Mendengar hal itu, mereka bertiga berencana menerobos para zombie itu untuk menyelamatkan Soan, Seng Yang, dan yang lainnya. Setelah itu mereka akan pergi menuju gerbong 15 dan bertahan bersama orang-orang lainnya. Setelah mereka mempersiapkan diri, mereka pun memulai memasuki gerbong 10 dan menghajar para zombie yang ada di sana. Mereka sempat kesulitan melawan para zombie, namun saat keretanya memasuki terowongan, para zombie itu berhenti menyerang mereka. Ternyata para zombie tidak bisa melihat dalam kegelapan sehingga mereka berhasil melalui gerbong 11 dan 12 dengan sangat mudah. Pada akhirnya mereka berhasil menemukan Sen Yang dan Soan, lalu mereka bersembunyi di dalam toilet sambil menunggu terowongan selanjutnya. Ketika kereta memasuki terowongan, mereka pun segera keluar dan melanjutkan misi mereka. Tetapi di gerbong 13 terlalu banyak zombie. Sanghwa lalu menyarankan untuk merangkak di atas penyimpanan tas. Ketika mereka berhasil melewati para zombie, tiba-tiba terowongan hampir habis sehingga Sukuo dan si gelandangan itu terjebak di tengah gerbong.
Gelandangan itu tidak sengaja menginjak kaleng minuman sehingga para zombie mulai mengejar mereka. Setelah mereka berhasil masuk ke dalam gerbong 14, Sangwa mencoba menahan pintunya sementara mereka berusaha membuka pintu gerbong nomor 15. Mereka kesulitan membuka pintu itu karena ternyata orang-orang di dalam gerbong 15 telah menyegel pintu gerbong itu. Mereka tak percaya Suko dan yang lainnya berhasil selamat tanpa ada yang terkena gigitan zombie. Sementara itu, Sangwa kesulitan menahan pintu itu dan tangannya digigit oleh salah satu zombie. Lalu ia pun mengorbankan dirinya sendiri dan menyuruh Suko untuk membantu Sun yang istrinya membuka pintu gerbong 15. Setelah mereka berhasil masuk, Suko langsung membawa Suan dan Sun yang masuk ke dalam gerbong. Melihat hal itu, Suko segera menutup pintunya kembali agar para zombie tidak dapat masuk. Suko yang sangat kesal langsung menghajar Yunso karena ia tidak membiarkan mereka semua masuk. Namun Yunso menuduh Suko kalau ia sudah tergigit oleh zombie sehingga orang-orang yang ada di sana menyuruh Suko dan yang lainnya untuk masuk ke dalam ruangan petugas wanita. Setelah Suko dan yang lainnya masuk ke dalam ruangan petugas, pintu itu kemudian ditutup rapat-rapat agar mereka tak bisa masuk kembali ke dalam gerbong 15. Sementara itu, anak nenek itu melihat ibunya dan berusaha ingin membuka pintu gerbong itu karena ia tak ingin bersama dengan orang-orang yang tak membiarkan ibunya masuk. Seketika orang-orang yang ada di dalam gerbong 15 diserang para zombie itu, tapi ternyata Yunso dan petugas itu berhasil menyelamatkan diri di dalam toilet. Di sisi lain, Suko mendapat kabar bahwa ternyata wabah virus zombie itu berasal dari sebuah perusahaan bernama YS Biotech. Ternyata perusahaan tersebut merupakan perusahaan tempat Suko bekerja. Mendengar hal itu, Suko menangis karena ia merasa bertanggung jawab atas kejadian ini. Tak lama setelah itu, tiba-tiba keretanya berhenti karena jalannya terhalang oleh kereta yang mengalami kecelakaan. Masinis kemudian mengatakan kalau ia akan menggunakan kereta lain dan ia menyuruh orang-orang yang berhasil selamat untuk pergi mengikutinya. Suko lalu mengajak yang lainnya untuk mengikuti masinis. Sementara itu, Yunson menjebak petugas sehingga ia berhasil keluar dari gerbong penuh zombie itu. Tiba-tiba ada kereta yang terbakar menuju ke arah mereka. Seketika kereta itu menyenggol kereta lainnya dan mengalami kecelakaan. Melihat hal itu, Yunko dan Jinhee pergi karena mengira Suko telah mati terhimpit oleh gerbong kereta. Ketika mereka sudah berhasil memasuki kereta, mereka berdua bertemu dengan Yunso yang menyebabkan Jinhee tergigit oleh zombie. Yunko yang tak bisa meninggalkan Jinhee akhirnya digigit oleh Jinhee yang berubah menjadi zombie. Kemudian saat Yunso berlari menghindari zombie, ia tersandung terjatuh. Lalu masinis menghampirinya untuk menolongnya, namun ia mendorongnya hingga akhirnya mereka berdua digigit oleh zombie. Di sisi lain, Suko dan yang lainnya terperangkap di gerbong kereta yang dipenuhi oleh para zombie. Ketika Suko akan keluar, tiba-tiba keretanya bergerak dan menyebabkan jalur keluarnya tertutup oleh sesuatu. Lalu kaca kereta yang sudah retak itu pun pecah dan menyebabkan para zombie keluar dan hendak menyerang mereka. Namun gelandangan itu mengorbankan dirinya agar Suan dan Su yang bisa selamat dari gigitan zombie. Akhirnya Suko berhasil membuka jalan mengeluarkan mereka berdua tepat sebelum kereta itu jatuh sepenuhnya. Mereka pun berlari dengan kencang hingga akhirnya mereka berhasil meraih kereta. Tapi sayangnya ketika mereka hendak masuk ke ruang kemudi, mereka dikejutkan oleh Yunko yang sudah berubah menjadi zombie. Yunko ingin menggigit Sayang, namun Suko melawannya dan menyebabkan tangannya tergigit oleh Yunko. Lalu Suko memberitahu Sun Yang cara untuk menghentikan keretanya ketika mereka sudah di tempat aman. Suko juga mengucapkan perpisahan kepada Suan karena dirinya tak bisa berada di dalam bersamanya karena ia telah digigit. Tangisan Suan membuat Suko menangis dan ia menyadari bahwa ia seharusnya menghabiskan banyak waktu bersama Suan. Suko lalu pergi keluar dan mengingat hari di mana Suan dilahirkan. Dengan senyuman di wajahnya, Suko yang sudah berubah menjadi zombie itu pun memutuskan untuk melompat dari kereta itu. Di akhir film, Sun yang menghentikan keretanya ketika ia melihat ada sebuah barikade di depan terowongan itu. Mereka berdua turun dan masuk ke dalam terowongan. Di sisi lain, para tentara yang berjaga di sana mengira mereka berdua adalah zombie dan hendak menembaknya. Tetapi setelah mendengar suara Suan yang bernyanyi sambil menangis terseduh, para tentara itu menyadari bahwa mereka berdua bukan zombie. Sehingga para tentara mengirim pasukan untuk menjemput mereka ke dalam terowongan.